Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelas 10 L5 akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram Islam. Tahu gak sih apa pengertian dari Kerajaan Mataram Islam? Kerajaan Mataram Islam adalah sebuah kerajaan bercorak Islam yang berdiri di wilayah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusat awal di Kota Gede, yaitu sekarang Yogyakarta. Pada akhir abad ke-16, kerajaan ini didirikan oleh Danang Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan yang kemudian bergelar Penembahan Senopati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kekuatan politik dari spiritual yang sebelumnya berada di bawah pengaruh kerajaan Pajang, namun kemudian berdiri sebagai entitas mandiri setelah memerdekakan diri pada tahun 1586 Masehi. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645. Namun mengalami kemunduran akibat konflik internal, perebutan kekuasaan, dan campur tangan proses silsilah kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan adalah sosok pendiri Desa Mataram, yakni pada tahun 1556, desa inilah yang menjadi cikal bakal kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati Ing Alogi yang bernama Asli Raden Danang Sutawijaya merupakan seorang senopati dari kerajaan Pajang. Ia menggantikan ayahnya yang menjadi seorang raja dari Desa Mataram. Yang ketiga, Hanyokrawati. Raden Mas Jolong atau Sinuhun Prabu Hanyokrawati merupakan putra dari Panembahan Senopati. Ia menggantikan ayahnya dengan meninggal dunia. Raden Mas Jolong dikenal sebagai pribadi yang cekatan dan tangguh. Meski dipilih untuk menjadi pemimpin kerajaan Mataram Islam, akan tetapi terjadi pergolakan antara dipilihnya Raden Mas Jolang. Beruntungnya, pemberontakan tersebut dapat diatasi dan tidak sampai menghancurkan kerajaan. Yang keempat, Hanyokrokusumo. Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo yang bernama Sri Raden Mas Rangsang dipilih sebagai pemimpin kerajaan Mataram Islam akibat Raden Mas Kuryah yang sebelumnya dijanjikan oleh Hanyokrawati menyandang Tunagrahita. Yang kelima, Amangkurat I. Sapeyan dalam ingkang sinuhun, Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Senopati ing ngalaga Abdurrahman Sayyidin Matatagama Khalifatullah ingkang jumaneng kaping 1 yang dikenal dengan Amangkurat I bernama Asli Raden Mas Sayyidin. Ia dipilih menjadi pemimpin kerajaan Mataram Islam atas rekomendasi Ratu Wetan. Akan tetapi, dengan gaya kepemimpinan yang terkenal dengan mementingkan diri sendiri, licik, dan kejam membuat kerajaan Mataram Islam mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu Amangkurat II. Amangkurat II yang bernama Asli Raden Mas Rahmat merupakan anak dari Amangkurat I. Meski begitu, ia tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Ia mendapatkan tahta raja kerajaan Mataram Islam setelah bekerja sama dengan Trunojoyo dalam menggulingkan sang ayah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit konflik-konflik pada kerajaan Mataram Islam. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Syafa Febriani dari kelas E5. Menjelaskan satu persatu konflik pada kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, konflik internal turunan dinasti, yaitu ada A. Perbedaan kekuasaan antara keturunan sultan. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, terjadi perebutan kekuasaan antara putranya, yaitu Amangkurat I dengan pihak-pihak lain dalam keluarga kerajaan. Amangkurat I dikenal sebagai penguasa otoriter yang membunuh banyak bangsawan, termasuk ulama dan kerabat yang dianggap membahayakan kekuasaannya. Yang B. Pemberontakan rakyat, elit, dan lokal, yaitu Amangkurat I mengalami berbagai pemberontakan akibat pemerintahnya yang keras, termasuk dari Tarunajaya, seorang bangsawan Madura. Yang kedua itu mencakup pemberontakan Tarunajaya pada tahun 1674 sampai 1680 yang dipimpin oleh Raden Tarunajaya, bangsawan Madura yang bekerja sama dengan kelompok Makassar, yaitu mantan prajurit kerajaan Goa. Pemberontakan ini sangat besar dan berhasil merebut ibu kota Mataram di Plered pada tahun 1677. Amangkurat I melarikan diri dan meninggalkan dalam pelarian. Amangkurat II meminta bantuan VOC Belanda untuk merebut kembali tahtanya. Yang ketiga itu mencakup tentang ketergantungan pada VOC dan konflik dengan Belanda. Setelah Amangkurat II naik tahta dan bantuan VOC, Mataram menjadi sangat tergantung pada kekuatan Belanda. VOC mulai ikut campur dalam urusan politik istana, bahkan menurut wilayah dan hak-hak dagangnya. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Raja-Raja Mataram dan VOC, serta kemarahan rakyat karena merasa dikhianati. Keempat, itu mencakup perpecahan Mataram Perjanjian Giyanti 1755. Konflik internal yang berlarut-larut memuncak dalam pembagian wilayah.
Yang kelima itu ada konflik sosial dan kultural, ketegangan antara kelompok bangsawan dan ulama, serta antara pusat kerajaan dan wilayah pinggiran. Sultan Agung dulu dikenal menekan kekuasaan ulama dan kelompok Islam garis keras demi memperkuat kekuasaan sentral dan budaya Jawa. Sekarang kita bahas tentang pengaruh kerajaan Mataram Islam di Jawa dan Nusantara. Yaitu kerajaan Mataram Islam memberikan pengaruh yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan budaya di Pulau Jawa serta Nusantara secara keseluruhan. Selain aspek keagamaan, Mataram juga dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa klasik yang berhasil mengintegrasikan unsur-unsur tradisional Jawa dengan agama Islam secara harmonis. Warisan budaya tersebut telah terlihat dalam seni tradisional, seperti gamelan, wayang kulit, serta tradisi keraton yang masih dipertahankan hingga saat ini. Struktur pemerintahan dan sistem sosial yang diterapkan oleh Mataram kemudian menjadi model bagi kerajaan-kerajaan Islam lainnya di wilayah Nusantara. Kerajaan ini juga meninggalkan pengaruh politik yang besar, terutama setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua rintis politik, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Pembagian ini tidak hanya mempengaruhi tahanan politik Jawa Tengah dan Yogyakarta, tapi juga mempengaruhi perkembangan budaya dan sosial di wilayah tersebut hingga masa kini. Dengan demikian, pengaruh kerajaan Mataram Islam sangat luas, mencakup aspek agama, kebudayaan, sosial, dan politik yang memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sejarah Jawa dan Nusantara. Saya Clarissa Putri dari kelas 10 L5 akan menjelaskan tentang masa keruntuhan dan masa peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Indonesia. Kerajaan Mataram Islam runtuh pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Setelah ditandatangani perjanjian Giyanti dengan Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi yang membagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dengan Kesultanan Yogyakarta. Maka riwayat Kerajaan Mataram ini telah berakhir baik secara de facto maupun de jure. Selanjutnya ada faktor-faktor keruntuhan Kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, perpecahan internal. Setelah Sultan Agung wafat, terjadi perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Muncul konflik antara raja dan para adipati. Yang kedua, campur tangan VOC Belanda. Belanda memanfaatkan konflik internal untuk memperluas pengaruh. Raja-raja Mataram terpaksa mendatangani perjanjian yang merugikan kerajaan. Yang ketiga, Perjanjian Giyanti 1755. Titik puncak keruntuhan Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta, setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Surakarta dipimpin oleh Sunan Pakubuwana III dan berpusat di Surakarta, tepatnya di Solo. Kerajaan ini tetap menjalankan tradisi Mataram, namun berada di bawah pengaruh VOC Belanda. Sementara itu, Kesultanan Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I, berpusat di Yogyakarta. Kesultanan ini lebih mandiri dan aktif dalam perlawanan terhadap penjajahan seperti Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Ini menjadi akhir dari Mataram sebagai kerajaan Islam yang bersatu. Kedua kerajaan ini menjadi simbol pelestarian budaya Jawa hingga sekarang. Yang keempat, lemahnya kekuatan militer dan ekonomi. Kekuasaan dan kerajaan melemah akibat perang dan ketergantungan VOC. Ekonomi menurun karena wilayah kekuasaan yang menyusut. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, ada Masjid Kota Gede, salah satu masjid tertua di Yogyakarta yang dibangun pada masa awal Mataram. Selanjutnya ada Masjid Agung Demak. Meski didirikan lebih dahulu, masjid ini tetap memiliki hubungan erat dengan perkembangan Islam di Jawa, termasuk Mataram. Selanjutnya ada Istana Karta dan Pleret, merupakan pusat pemerintahan pada masa Sultan Agung dan Amungkurat I, meskipun kini hanya tersisa reruntuhannya saja. Selanjutnya ada sistem irigasi dan pertanian. Sultan Agung terkenal membangun sistem irigasi dan pertanian yang maju untuk mendukung kebutuhan pangan kerajaan. Perkembangan aksara Jawa dan bahasa Jawa sebagai bahasa resmi. Kalender Jawa. Sultan Agung menciptakan kalender Jawa hasil perpaduan kalender Islam, Hijriyah, dan kalender Hindu, Saka, yang masih digunakan hingga saat ini. Tradisi Grebek dan Sklaten, tradisi budaya keagamaan yang diperkenalkan untuk mendekatkan rakyat dengan ajaran Islam. Dan yang kedua ada Istana Keraton. Yogyakarta dan Istana Surakarta adalah peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Benteng Capuri di Kota Gede salah satu peninggalan benteng pertahanan di Kerajaan Mataram Islam. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Semoga video ini bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.